Baik, Bapak Ibu, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Mudayat SPD sebagai Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Nganjuk, yang kami hormati Ibu Rika Riwayatiningsih MPD sebagai Ketua PKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNP Kediri, yang kami hormati Bapak Mahendra Puji Permana Aji MPD dan Ibu Dr. Yuni Susanti MPD selaku pemandu sharing produk hasil workshop hari ini, Bapak Ibu Guru sebagai peserta workshop dan Mas Ramadhani sebagai panitia yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat hadir pada acara workshop bagian 2 ini dengan penuh sukacita. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah menghadiri acara kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, izinkanlah saya, Dr. Sulistiani MPD, membawakan acara ini dan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua yaitu doa, yang ketiga sambutan Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Nganjuk, yang keempat sambutan Ketua PKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNP Kediri, dan yang kelima adalah acara inti yaitu presentasi atau sharing produk workshop oleh peserta, dan selanjutnya adalah penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu semua, acara yang ketiga yaitu sambutan-sambutan. Dan sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua MGMP Bahasa Inggris SMP Nganjuk. Apakah Bapak Mudayat sudah hadir menika nggih? Sudah Bu, tapi videonya tidak bisa di-on-kan. Oh begitu, oh nggih. Mohon maaf Bu Sulis, Nggih. Bapak Mudayat selaku pengarah MGMP. Oh baik. Nggih. Nggih. Namanya Bu Iva. Oh nggih. Mohon maaf, ini ada kesalahan. Oke, baiklah. Jadi ini Bapak Mudayat dulu, lalu Ibu Iva, begitu nggih? Gimana Bu Iva? Bu Iva mau memberikan sepatah kata? Terima kasih Bu Rika, Bu Sulis. Kalau kami dari MGMP nanti cukup dari Bapak Pengarah saja, dari Pak Mudayat saja. J, saya mengikuti saja. Oh, J. Siap. Terima kasih Bu Iva. Baiklah Bapak Ibu, untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Mudayat SPD sebagai pengarah MGMP Bahasa Inggris SMP di Nganjuk. Kami persilakan Bapak. Mohon maaf kalau
videonya tidak bisa ditampilkan, Bu. Oh, nggak apa-apa, Nggih. Bapak. Monggo. Suara mawon nggih. Nggih. Terima kasih, Bu Sulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Dr. Mumun Nurnilawati MPD selaku Dekan FKIP UNP Kediri. Yang terhormat Ibu Rika Riwayatiningsih selaku Ketua PKM UNP Kediri. Yang terhormat Bapak Mahendra Puji Permana Aji dan Ibu Yuni Susanti selaku penyaji materi dalam kegiatan workshop edukasi literasi digital melalui pembuatan media pembelajaran interaktif bagi guru-guru bahasa Inggris di Kabupaten Nganjuk. Bapak Ibu yang saya hormati, ucapan terima kasih kepada UNP Kediri yang telah bekerja sama dengan MGMP Bahasa Inggris Kabupaten Nganjuk dengan menyelenggarakan workshop edukasi literasi digital melalui pembuatan media pembelajaran interaktif. Hal ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru, terutama dalam mengembangkan media pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita pernah mendengar istilah guru itu dalang. Dalang itu nggak pernah kekurangan lakon atau cerita. Tetapi bagaimana kita menampilkan cerita itu di dalam pembelajaran supaya menarik dan menjadikan anak-anak meningkatkan motivasi, maka yang perlu kita tingkatkan adalah penggunaan metode dan juga media pembelajaran yang kita gunakan dalam pembelajaran. Artinya apa? Bapak Ibu guru sudah dibekali dari perguruan tinggi dulu ilmu bahasa yang sudah luar biasa. Artinya materi itu sudah dikuasai, sudah ngelontok. Hanya bagaimana menampilkan materi itu di dalam kelas, itulah yang kita perlukan untuk selalu kita tingkatkan. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu guru bahasa Inggris di Kabupaten Nganjuk, kami berharap agar kita selalu untuk meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita, utamanya adalah menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Pembelajaran interaktif yang diberikan oleh UNP ini betul-betul sangat, kalau saya melihat sangat bermanfaat sekali. Oleh karena itu, saya berharap pada Bapak Ibu guru peserta agar materi dan pengetahuan keterampilan yang sudah diberikan oleh UNP ini kita kembangkan dan dimanfaatkan betul dalam pembelajaran nanti di kelas. Apabila ada hal-hal yang kurang dalam penerimaan pada saat ini, mungkin nanti bisa dilakukan kegiatan tindak lanjut melalui MGMP di MGMP Bahasa Inggris di wilayah Kabupaten Nganjuk ini. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada UNP Kediri yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru di Kabupaten Nganjuk dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Utamanya adalah meningkatkan motivasi pada anak-anak untuk belajar bahasa Inggris. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh UNP Kediri kepada MGMP Kabupaten Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Mudayat atas sambutannya, dan sambutan selanjutnya adalah dari Ketua PKM Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNP Kediri. Kami persilakan kepada Ibu Rika Riwayatiningsih MPD. Terima kasih Bu Sulis atas waktu yang diberikan kepada saya. Matur nuwun sanget Bapak Mudayat kerso hadir dan telah memberikan sepatah kata di acara kita kali ini. Kalau tidak salah, saya baru lihat Pak Mudayat sekarang, walaupun tidak bisa melihat ini ya Pak videonya karena Bapak sedang off cam because of something perhaps ya Pak.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga pada pagi ini kita bisa jumpa lagi dalam kegiatan workshop lanjutan antara Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UNP Kediri dengan Bapak Ibu guru SMP di MGMP Nganjuk. Semoga bisa menjadi bagian dari amalan baik kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Perkenankan saya memberikan penghormatan dulu. Yang pertama, yang terhormat Bapak Pengarah MGMP, Bapak Mudayat MPD, dan Ibu Ketua MGMP, Ibu Iva Mumtazia MPD, juga Bapak Ibu dosen semuanya, beserta Bapak Ibu guru yang saya sangat banggakan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam nikmat sehat, kebahagiaan, dan kemuliaan. Virtual workshop sesi kedua kita kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sesi kegiatan pada PKM kita sebelumnya yang berupa penyampaian materi, diikuti dengan penugasan, kemudian evaluasi pada pagi ini. Ucapan saya terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini sejak awal. Kita menyadari betapa pentingnya literasi digital dalam menyikapi perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini. Kemampuan bagaimana kita mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam proses pembelajaran kita menjadikan kunci dalam rangka mengakomodasi tuntutan perkembangan zaman. Kehadiran berbagai tools digital dalam pembelajaran dirasakan sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya. Melalui pembelajaran terkini, tidak hanya akan mengubah cara pembelajar mau belajar, tetapi juga akan mengubah cara pendidik berpikir tentang mengajar dan belajar. Inovasi dengan menghadirkan media pembelajaran yang menarik tentu akan memotivasi siswa-siswi kita menuju pemahaman yang lebih besar. Saya mewakili teman-teman dosen memiliki harapan semoga melalui kegiatan seperti ini dapat membantu para pendidik semuanya berinovasi, berkreasi untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih menyenangkan sehingga kegiatan seperti ini akan ada manfaatnya. Demikian sambutan dari saya. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Ke Kota Nganjuk naik motor baru, jangan lupa bawa perbekalan. Untuk semua Bapak Ibu guru, panjenengan semua takkan kami lupakan. Satu lagi boleh nggih Bapak Ibu? Ya. Mumpung senang ini lagi berpantun ini dengan Bapak Ibu guru semua. Berangkat sekolah pakai sepatu, tapi basah karena hujan di pagi. Buat Bapak Ibu guru, kami ucapkan terima kasih. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan ke MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika atas sambutannya dan pantunnya. Ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu semua ya. Setelah diberi pantun ini akan menyegarkan semangat kita semua. Semoga begitu Bapak Ibu, dan demikian acara sambutan-sambutan telah selesai. Semoga kita mampu melaksanakan pesan dan arahan yang disampaikan oleh baik Bapak Mudayat maupun Ibu Rika.
Bapak Ibu yang berbahagia, tibalah kita memasuki acara inti, yakni presentasi atau sharing produk workshop. Bapak Ibu mohon disiapkan file produknya. Kami akan beri kesempatan Bapak Ibu untuk men-sharingkan hasil pembuatan flipbooknya yang nanti akan diberi feedback atau komen oleh Bapak Mahendra Puji Permana Aji yang sudah hadir bersama kita, dan kami mohon maaf Ibu Yuni tidak bisa hadir hari ini dikarenakan ada agenda lain. Jadi jadwalnya crash Bapak Ibu. Jadi hari ini yang menemani Bapak Ibu dalam sesi sharing yaitu Bapak Mahendra Puji Permana Aji MPD. Semoga semuanya berjalan lancar, dan untuk itu kepada Bapak Ibu yang ingin sharing, kami persilakan bisa raise hand barangkali atau menulis namanya di chat box agar kami bisa manggil. Apakah Ibu Tutut ingin sharing? Prayitno sampai 1 loh, Jared. Bapak Prayitno, nggih. Ya. Nggih. Bapak Prayitno. SMP 1 negeri, SMP negeri 1 loh, Jared. Nggih, SMP negeri 1 Locaret. Sudah dijadikan host nggih. Ya. Terima kasih, Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, file yang saya ingin presentasikan tidak bisa saya tampilkan di sini. Namun kami ingin menjelaskan secara singkat apa yang telah kami lakukan. Pertama yang harus kita miliki adalah aplikasi Nextflipbook yang disampaikan oleh narasumber kami dari UNP untuk kami install. Itu yang pertama kan. Berikutnya adalah kami sudah memiliki bahan yang akan kami flipbook. Tentunya dari buku atau bahan yang kami sajikan itu biar menarik untuk dijadikan sebuah buku. Yang pertama adalah bentuknya belum PDF. Kita kasih cover sampul beserta judulnya. Demikian. Selanjutnya adalah kita membuat flipbook melalui aplikasi tadi, yaitu dengan cara memasukkan bahan yang kita miliki tadi, yang sudah kita ubah menjadi bentuk PDF, kemudian sudah kasih judul dan lain sebagainya. Jadilah materi tersebut. Jadi saya sangat senang dan berguna sekali apa yang disampaikan oleh UNP melalui workshop tersebut. Ini. Dan saya kira itu apa yang ingin saya sampaikan secara singkat, dan saya mohon maaf kami tidak bisa menyajikan di sini, namun di sini sudah terlihat ini adalah hasil karya kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan kepada presenter berikutnya. Bapak Ibu, monggo jika ada yang berkenan sharing. Terima kasih Pak Prayitno, bagus sekali. Injih, Ibu sinten menika? Ibu Tutut. Iya.
Ibu Tutut Guntari dari SMPN 3 Tanjung Anom. Kami persilakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pembuatan media pembelajaran dengan Next Flip Bookmaker Pro ini sangat membuat saya antusias karena hal baru buat saya meskipun mungkin diluncurkan sudah lama karena memang saya ini juga agak gaptek. Pada saat saya mengunduh setelah melalui a long proses, akhirnya saya berhasil install. Kemudian setelah itu saya bingung, saya mulai dari mana ini untuk memasukkan, ternyata harus impor PDF, saya harus mengulang lagi mendengarkan dan melihat presentasi dari Pak Mahendra yang awal itu, kemudian saya ikuti. Setelah itu saya sempat telepon salah satu rekan yang ada di sini, ini bagaimana tuh caranya membuat untuk memulai start awalnya. Ternyata membuat dari misalnya dari PPT dulu, kemudian baru import setelah diubah menjadi PDF. Setelah saya lakukan, ternyata saya berusaha ingin seperti Pak Mahendra untuk halaman terakhir itu saya kosongi. Setelah saya kosongi, saya ingin menambahkan, ingin edit pages. Ternyata saya belum berhasil edit pages karena saat saya ingin menambahkan video kan tentang narratif yang saya buat media pembelajarannya. Setelah saya ingin menambahkan video tentang pemenang-pemenang lomba storytelling itu saya tidak berhasil. Kemudian linknya saya tambahkan juga saya belum berhasil. Di situ belum bisa masuk ke halaman itu meskipun sudah berusaha oke ternyata tidak bisa. Kemudian saya berpikir apakah Next Flip Bookmaker Pro ini benar-benar bagus atau tidak, akhirnya saya mempertanyakan. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Menyela Bu Tutut, saya pada hasilnya Bu Tutut mungkin mau ditampilkan. Mohon maaf, saya sekarang ini menggunakan HP. Ya, saya ada Bu Tutut hasilnya, ya. Mungkin mau ditampilkan. Iya, saya 2 kali, ya itu benar itu produk saya. Saya 2 kali mengirim, yang terakhir itu yang saya yang pertama itu, nah ini betul ini. Pada saat di halaman terakhir itu sebenarnya sebelumnya itu saya kosongi, Pak. Saya kosongi yang halaman terakhir, saya kosongi, saya ingin menambahkan video untuk contoh storytelling. Saya coba buka link yang menang dalam lomba-lomba nasional tingkat SMP itu ingin saya masukkan situ, ternyata saya belum berhasil, Pak. Untuk yang presentasi, kalau perlu dipresentasikan, pada halaman pertama itu judul, kemudian halaman kedua saya ingin menjelaskan ke murid naratif itu apa, untrue story, tentang unreal story, contoh-contohnya itu ada myth sampai dengan fable, etc. itu. Kemudian saya pada saat di dalam kelas menceritakan mitologi yang sangat menarik, yang dari Greek itu tentang dewa-dewi, Zeus, Poseidon, Dimitri. Saya ingin memberikan ke murid-murid tentang kisah percintaan yang mungkin menarik bagi murid SMP tentang mitologi, tentang dewa angin, dewa laut, dewa air itu. Kemudian saya ingin
menampilkan novel itu akan saya sisipkan misalnya Harry Potter atau Laskar Pelangi yang dari Indonesia, kemudian saya ingin menampilkan legend juga, ingin menampilkan fable, tapi saat itu saya belum berhasil. Kemudian di halaman berikutnya, saya ingin menggarisbawahi bahwa literary work itu adalah beautiful written story, yang dikatakan beautiful itu cerita yang unpredictable plot-nya, tidak bisa ditebak kalau tidak membaca keseluruhan. Dan saya ingin menggarisbawahi juga bahwa misalnya kalau ada movie yang diambil dari novel itu bukan termasuk yang akan kita apresiasi karena yang kita apresiasi yang written saja. Kemudian yang dikatakan written story yang indah itu juga with choices atau pemilihan diksinya mungkin. Terus saya ingin menjelaskan juga tentang figure of speech, tentang gaya bahasa, tentang cerita yang ada, kalau seperti kritik sastra baru itu ada ambiguitasnya, ada ironi, paradoks, ada yang membuat pembaca itu merasa tensionnya naik dan sebagainya, ingin memberikan itu. Saya buat sederhana itu, tapi itu juga persis seperti PPT yang saya buat, saya belum menambahkan apapun. Kemudian untuk apresiasi itu apa, kita tahu dulu karya sastranya, pilih-pilih dulu, lihat judulnya. Kalau sudah tertarik baru baca, setelah baca baru suka, kalau suka akan baca ulang, kalau sudah cinta akan menghargai karya sastra itu. Saya contohkan misalnya ada murid yang awal masuk itu ada beragam, ada satu murid mungkin yang paling membuat perhatian dibaca. Jadi karya sastra itu ibarat temannya, dibaca, setelah dibaca suka, setelah suka dibaca ulang lagi, kemudian cinta dan dihargai, menghargainya dengan mengetahui judulnya, mengetahui tokoh dan sifatnya, plotnya bagaimana, yang terdiri dari cause and effect itu dari awal sampai akhir, konfliknya yang mana, solution, resolution, kemudian setting place dan setting time-nya, biasanya setting time menggunakan kata-kata apa, kalau setting time-nya misalnya once upon a time atau long time ago, one day, itu pasti menggunakan past, kecuali kalau dalam kutipan-kutipan langsung, semacam itu. Kemudian akhir dari itu semua, moral value-nya yang biasanya langsung dipakai untuk pedoman hidup, karena memang setiap naratif itu ada pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Jadi saya ingin benar-benar naratif itu bisa dipakai untuk murid benar-benar belajar tentang moral. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Tutut Guntari. Baik, dua dulu untuk diberikan feedback. Kami persilakan Bapak Mahendra Puji untuk memberikan masukan untuk Bapak Prayetno dan Ibu Tutut. Ya, baik. Terima kasih Bu Sulis. Mungkin ini ya, saya mulai dulu dari yang pertama, dari Pak Suprayetno. Pak Suprayetno hadir? Oh, masih hadir ya, nggih. Baik, selamat pagi Bapak. Saya coba untuk ini ya, menampilkan dulu filenya. Sebentar, tadi yang mana? Oh, sebentar ya. Baik, dari ini Bapak Ibu semuanya, mohon maaf hari ini yang kami berikan feedback atau yang kami review berdasarkan dari file yang sudah Bapak Ibu kirim melalui Google Drive kemarin.
Jadi sehingga misalkan nanti ada perubahan atau ternyata dari yang Bapak Ibu kirimkan per hari ini sudah ada penambahan atau yang lain, monggo nanti bisa disampaikan ke kami seperti itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu mungkin memiliki masalah atau problematika yang sama, nanti harapannya dengan sesi sharing dan presentasi pagi hari ini mendapatkan input yang sama. Jadi yang mempunyai permasalahan yang mungkin sama seperti yang dialami oleh Pak Suprayetno ataupun Bu Tutut dari SMP 3 Tanjung Anom. Nah, mungkin nanti bisa mendapatkan feedback yang sama. Baik, mohon maaf, mohon izin. Yang pertama saya bahas dulu untuk yang pertama materi dari Pak Suprayetno. Secara alur dari flipbooknya sudah bagus sesuai dengan apa yang seharusnya ada, mulai dari cover gitu ya Bapak Ibu, sudah ada covernya, ada keterangannya, penulis, kemudian identitas dari sekolah mana sudah ada. Nah, hanya saja begini Bapak Ibu, untuk aplikasi ini kalau sudah sudah diinstal secara full version sesuai dengan instruksi yang kemarin kami sampaikan di aplikasi, maka software ini tidak ada watermark-nya seperti ini. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, ketika kita pindah-pindah, di tengah ini ada watermark dari aplikasi Next Flipbook Maker Pro, yang mana artinya kalau aplikasi Bapak Ibu ketika diekstrak atau ketika diekspor menjadi sebuah aplikasi atau ketika dipublish menjadi sebuah aplikasi itu ada notifikasi atau ada watermark seperti ini, artinya pada proses instalasi di awal itu belum selesai. Jadi ada 2 file yang harus dikopikan di masternya. Jadi saya rasa Bapak Ibu buka lagi softwarenya, kemudian dibaca lagi langkah-langkahnya. Insya Allah sudah saya tuliskan dengan sangat jelas, jadi nanti bisa diulangi lagi agar agar watermark yang ada di tengah ini bisa hilang seperti itu. Jadi harapannya ini nanti bisa full, bisa panjenengan pakai kapanpun seperti itu. Nah, ini yang pertama dari hasil Pak Suprayetno terkait dengan aplikasinya. Jadi nanti setelah ini bisa Bapak ulangi lagi untuk mereinstall dari awal, kemudian diikuti langkah-langkahnya. Penginstalannya sudah betul, tetapi ada 2 file yang harus dikopikan di masternya. Jadi sudah saya tuliskan di langkah-langkah penginstalannya. Baik, kemudian kita masuk ke kontennya. Di konten itu sendiri sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan buku sebetulnya. Hanya mungkin ini masukan saja, mungkin agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dan yang kedua mungkin bisa membantu Bapak Ibu dalam menjelaskan materi itu ke siswa didik kita. Sebagai contoh, misalkan ketika siswa itu membuka aplikasi ini atau membuka Flipbook Maker itu, pertama yang mereka lihat seperti ini, mungkin yang bagi siswa yang mungkin skill-nya sudah sangat bagus, mungkin mereka akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita mendapatkan siswa kita yang mungkin skill-nya masih di bawah rata-rata atau di bawah teman-temannya satu kelas, alangkah baiknya mungkin di sini kita bisa menambahkan instruksi berupa audio atau mungkin berupa video. Kalau kita lihat di aplikasi Flipbook itu kan kita bisa menambahkan audio dan bisa menambahkan video. Nah, jika Bapak Ibu memungkinkan untuk membuat sebuah video, akan sangat bagus. Jadi bisa menggantikan kehadiran Bapak Ibu di kelas itu ke dalam aplikasi. Misalkan seperti hari ini,
Di activity 1 di sana sudah ada tugas-tugas, sudah ada contoh. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa bisa membuat sebuah narasi pendek. Misalkan greeting, setelah greeting Bapak Ibu menyampaikan apa yang harus dilakukan siswa seperti itu. Good morning, today we are going to learn about this one, and then what you have to do is bla 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 bla, seperti itu. Pendek saja, mungkin tidak perlu sampai berapa menit, itu bisa kita cantumkan di sana dalam bentuk audio atau dalam bentuk video seperti itu. Nah, itu bisa kita masukkan mungkin di sini Bapak Ibu. Kemudian kalau kita lihat, nah di sini ketika kita zoom, nah ini mungkin nanti juga berlaku untuk semuanya. Ketika kita zoom Bapak Ibu, di sini ini teksnya tidak terlalu jelas gitu, tidak terlalu jelas karena mungkin resolusinya tidak terlalu tinggi. Nah, solusi dari hal seperti ini jika Bapak Ibu mendapatkan hasil atau produk seperti ini, pastikan dulu Bapak Ibu membuatnya. Pertama mungkin saran saya adalah buat di Microsoft Word, kemudian setelah itu ini Bapak Ibu tinggal di save saja di Microsoft Word-nya, misalkan buka Microsoft Word, kemudian dari situ Bapak Ibu tinggal langsung di save as gitu ya, di save as. Kemudian di sana itu di sini sudah ada pilihan Bapak Ibu, PDF gitu. Jadi dari Microsoft Word langsung disimpan dalam bentuk PDF. Itu akan sangat akan sangat membantu Bapak Ibu agar teksnya itu bisa terlihat dengan jelas. Nah, kalau di sini kita lihat ketika kita zoom, nah misalkan seperti ini, mungkin kurang begitu jelas. Nah, yang kita lakukan adalah melakukan zoom in. Nah, di sini ternyata ada beberapa kata, beberapa kalimat yang terpotong. Nah, itu pastikan dulu sebelum dimasukkan ke aplikasi Flipbook Maker ini, file PDF yang Bapak Ibu hasilkan itu terbaca dengan baik gitu. Dalam artian, eman-eman ketika nanti Bapak Ibu membuat materinya bagus, tetapi ternyata ada beberapa poin yang tidak tidak terbaca dengan baik seperti itu. Nah, ini dari segi tampilan Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya, di sini ada beberapa soal, beberapa exercise. Nah, ini mungkin ada masukan juga dari saya. Mungkin tambahan Bapak Ibu, karena ternyata setelah saya cek dari beberapa produk yang Bapak Ibu kirimkan melalui Google Drive, di aplikasi ini ternyata selain dipakai untuk mengajar, juga dipakai ada proses evaluasinya, ada exercise-nya, ada latihannya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga selama pembelajaran daring ini sudah terbiasa untuk melakukan atau membuat soal secara online atau membuat soal menggunakan Google Form, biasanya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mempunyai soal dalam bentuk Google Form dan menginginkan setelah siswa itu membaca materi ini, harapannya nanti siswa bisa mengerjakan tugas-tugasnya atau latihannya itu bisa langsung terkumpul ke Google Form Bapak Ibu. Nah, proses exercise seperti ini bisa kita masukkan juga Bapak Ibu nanti ke aplikasi di Flipbook Maker ini. Nah, kalau boleh saya contohkan, sekaligus izin saya contohkan, nggih. Jadi kita reviewnya by kasus saja nanti biar lebih enak. Oke, mungkin saya pindah screen dulu Bapak Ibu.
Oke, sebentar. Oke, saya pindah screen dulu. Nah, saya ambil contoh yang lain saja, mungkin halaman kosong Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mungkin menuliskan soal-soal tadi, begitu ya. Setelah menuliskan soal-soal, kemudian sebenarnya untuk soal exercise atau mungkin soal latihan atau yang lain, gini aja Mas, saya pengennya itu ketika mereka sudah membaca, jadi di aplikasi ini mereka fokus untuk membaca, setelah itu latihannya bisa mereka kerjakan secara online misalkan. Nah, ketika Bapak Ibu ada rancangan seperti itu, kita bisa lakukan dengan memanfaatkan ini Bapak Ibu. Di sini ada menu button. Nah, kalau kemarin kita menginputkan audio, kita bisa inputkan audio di sini. Kemudian untuk video, kita bisa inputkan video di sini. Kemudian untuk YouTube juga sama. Ya, tetapi kalau YouTube ini saya sarankan untuk menginput video saja seperti itu, nggih. Jadi diinputnya menggunakan video. Nah, untuk menginput soal secara online, nah itu ada dua macam Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menggunakan link, ya. Kita bisa memanfaatkan link, menu link yang ada di sini, itu nggih. Nah, kemudian kita tinggal klik linknya, kemudian drag and drop di sini. Kemudian kita bisa tambah actionnya ini mau apa, seperti itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua kita bisa gunakan ini saja, button. Nah, kita pilih yang mana. Misalkan yang kita pakai yang kotak saja, kita buat di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu ganti di sini. Di title ini bisa diganti dengan exercise misalkan. Exercise 1 atau mungkin yang lain bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ukuran fontnya bisa disesuaikan di sini Bapak Ibu. Nah, peletakannya tinggal Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan ini ya. Sesuai dengan kebutuhan. Exercise 1. Misalkan seperti ini contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa explore sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di bawah kita tambahkan add action. Nah, di sini add action ini bisa kita jadikan ini Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah membuat PowerPoint menggunakan media hyperlink yang tinggal klik bisa lari ke slide 1, ke slide 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita manfaatkan sebagai navigasi. Bapak Ibu bisa pakai itu sebagai navigasi kembali ke halaman berapa. Atau kita bisa manfaatkan untuk membuka link Google Drive atau Google Form secara online. Jadi walaupun aplikasi ini offline, tetapi ketika link itu nanti kita sematkan di sini, maka secara otomatis dia nanti akan lari ke Google Drive yang kita buat secara online. Seperti itu. Misalkan saya coba yang lain, mungkin coba sebentar. Saya contohkan satu aja Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu biar ini ya, biar ada gambaran. Nah, ini misalkan saya kopikan link ke Google Drive folder Bapak Ibu yang sudah buat, gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat sebuah sebuah soal, nah ketika soalnya sudah dibuat, ini saya contohkan aja. Nah, kemudian di sini tinggal Bapak Ibu copy linknya saja. Nah, di bagian sini Bapak Ibu copy link, kemudian setelah linknya di copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kemudian kita oke Bapak Ibu, dan selesai. Kita sudah mempunyai sebuah ini ya. Kita sudah mempunyai satu menu link yang bisa kita manfaatkan untuk berpindah dari aplikasi ini ke aplikasi online. Nah, itu. Ketika ini kita klik, maka secara otomatis nanti menu ini akan diarahkan ke
exercise yang sudah Bapak Ibu buat secara online. Harapannya Bapak Ibu sudah menerima hasilnya, dan siswa itu karena ini saya lihat konsep soalnya adalah multiple choice ya Bapak Ibu, ada A, B, C, jadi Bapak Ibu sudah bisa menentukan nanti jawaban yang betul yang mana, kemudian setelah itu nanti akan langsung muncul jawabannya, seperti itu. Baik, seperti itu mungkin tambahan dari kami untuk hasil produk yang pertama dari Bapak Suprayitno dari SMP Negeri 1 Loceret. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan dari Pak Suprayitno, monggo saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahendra atas feedback-nya. Apakah Bapak Prayitno ada pertanyaan lagi? Sementara cukup, kami ingin merevisi nama. Pada catatan itu nama saya nggak pakai su. Ya, itu aja. Ya, Prayitno saja, tidak pakai su. Prayitno. Oh ya, Prayitno, siap. Ya. Terima kasih Pak Mahendra atas penjelasannya. Terima kasih Bapak. Jadi nanti jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, mungkin setelah ini forum kita yang ada di Telegram masih akan terus aktif. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya di sana kapanpun jika ada kendala. Baik. Ibu Tutut, barangkali ada yang ditanyakan? Belum ditanggapi tadi. Oh iya Bu, belum saya tanggapi. Oh gitu. Sekedap. Saya cari dulu Bu Tutut filenya. Oke, baik, sudah. Bagaimanapun dari penjelasan respon untuk Pak Suprayitno tadi sudah mencerahkan saya sebenarnya. Baik. Ini Bu Tutut, mohon izin untuk sharing. Jadi kalau saya lihat dari file yang Ibu kirim, dan yang kedua saya lihat dari penjelasan maksud dan keinginan Bapak Ibu gitu ya. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Mudayat tadi, bahwa kita sebagai pengajar itu nggak boleh kekurangan, tidak akan mungkin kekurangan lakon gitu ya. Dalang nggak mungkin kentekan lakon. Nah di sini yang saya tangkap dari penjelasan maksud keinginan dari Bu Tutut tadi sebetulnya bisa sangat bisa sangat bervariasi kalau Ibu maksimalkan semua menu atau semua fitur yang ada di Flipbook Maker, di mana di awal tadi Ibu ingin mencontohkan beberapa beberapa karya sastra mungkin. Nah, karya sastra yang mana, atau mungkin Ibu sudah punya contoh PDF-nya atau contoh posternya atau apa, kita masukkan saja ke Flipbook Maker ini. Gitu, Bu. Jadi, nah cuman di sini agar lebih memaksimalkan tampilan, karena basic dari aplikasi ini sebetulnya itu adalah buku. Jadi dimensi dari tampilan ini kan dari PowerPoint Dari PowerPoint langsung dibuat PDF-nya. Maka tampilan rasio dari Flipbook yang Ibu buat ini hasilnya menjadi landscape. Harusnya itu kan portrait seperti yang tadi dibuat oleh Pak Prayitno. Nah, di sini ketika Ibu membuat PowerPoint, misalkan, nah saya contohkan ada dua versi. Misalkan yang pertama sebaiknya sih materi ini dibuat di Microsoft Word dulu. Itu yang pertama, agar hasilnya bisa dalam bentuk portrait atau berdiri seperti itu. Nah, ketika nanti ini Bapak Ibu buat dalam bentuk PowerPoint, misalkan Mas repot ya waktunya ini, mungkin dalam waktu ini saya tidak ada waktu untuk mengedit, misalkan, ya sudah dari PowerPoint ini kita buat PDF langsung dibuat aplikasinya. Begitu juga bisa, tetapi ada
tips dan tips dan trik maksud saya yang mungkin bisa Bapak Ibu gunakan di PowerPoint itu dengan Bapak Ibu merubah tampilannya dari bentuk yang normal dalam bentuk ini ya, slide-nya itu menggunakan landscape seperti ini, bisa Bapak Ibu rubah menjadi portrait. Gitu. Nah, atau misalkan ingin membuat animasinya, nah itu juga bisa digunakan di sana. Jadi tinggal Bapak Ibu buka PowerPoint-nya, kemudian dari PowerPoint itu nanti tinggal diedit ininya slideshow-nya tinggal diedit menggunakan dalam bentuk portrait. Jadi harapannya nanti tampilannya bisa penuh seperti itu. Nah, untuk kasus ini di sini sebetulnya kan arahnya sudah jelas, arahnya ada karya sastra. Mungkin kalau saya boleh menyarankan kita bisa video yang tadi ingin Ibu maksudkan untuk ditampilkan di aplikasi ini bisa disiapkan dengan model yang pertama tadi bisa digunakan tombol atau button. Nah, saya coba contohkan saja di sini. Ini kalau dicontohkan langsung mungkin akan lebih enak ya. Nah, yang pertama mungkin bisa tadi menggunakan button seperti yang saya contohkan di kasus Pak Prayetno. Dan yang kedua mungkin kita bisa tambahkan dalam bentuk video Bapak Ibu. Jadi ketika pada proses seperti ini Bapak Ibu tinggal edit page saja. Kemudian setelah itu kita kita masuk di menu video gitu. Bapak Ibu lihat di halaman berapa ingin ditambahkan videonya. Nah, di sini tinggal dimasukkan saja video tentang naratif tadi. Nah, dengan catatan videonya Bapak Ibu siapkan terlebih dahulu ya. Jadi nanti videonya sudah disiapkan, kemudian tinggal diklik videonya, kemudian saya ulangi coba. Diklik video, kemudian di sini tinggal diklik, di drag and drop saja. Jadi diklik kanan, kemudian ditahan. Nah, kemudian dilepas, di sini sudah muncul. Nanti kalau kurang besar, tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja. Pokoknya ini kotak yang ada di pojok-pojok ini tinggal disesuaikan sesuai kebutuhan panjenengan. Nah, nanti tinggal dicari saja video yang mau dimasukkan. Kira-kira videonya yang mana? Oh, misalkan ini. Tinggal dimasukkan saja. Nah, seperti itu. Selesai prosesnya. Nah, jika ini sudah, mungkin nanti bisa beralih ke halaman yang lain. Nah, halaman yang lain mungkin file materi dari Bu Tutut tidak dalam bentuk video, tetapi dalam bentuk audio misalkan. Mungkin biasanya diambil dari beberapa sumber, itu dalam bentuk audio. Nah, nanti mohon di sini kita bisa menggunakan yang menu audio player. Di sini tinggal dimasukkan saja, tinggal dipilih, kemudian kita buat di sini. Nah, my song ini, teks ini bisa diganti dengan misalkan naratif tentang apa misalkan legend misalkan. Nah, seperti itu. Oh, bukan MN. Nah, naratif legend seperti ini. Warna bisa diganti Bapak Ibu. Jadi, saya tidak suka warna biru, saya sukanya warna hijau. Nah, bisa diganti dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau mau mengganti lagi filenya tadi salah Mas, diganti. Ya sudah. Di sini Bapak Ibu bisa ganti dengan audio yang lain misalkan. Nah, oke, seperti itu. Jadi untuk beberapa beberapa poin itu nanti bisa dibuat lebih menarik seperti ini. Nah,
Mungkin di sana ada juga ini ya, biasanya saya juga pernah melakukan ini sih Bu, mungkin ini sharing juga. Jadi ketika tadi ada slide yang menjelaskan tentang literary appreciation, di mana dari know, read, menjadi like, terus kemudian setelah mereka like, kemudian bisa di read again, dan seterusnya. Nah, mungkin kita bisa memanfaatkan ini juga, memanfaatkan fitur Google Form yang tadi sudah saya sampaikan di sesi yang pertama. Nah, bagaimana kita bisa tahu siswa itu membaca apa, kemudian siswa itu suka dengan karya atau suka dengan naratif yang apa yang mereka sukai gitu. Dari mana kita tahu kalau mungkin kita tidak mendapatkan input. Nah, di sini untuk kita bisa tahu, nah kita bisa buatkan saja Google Form yang mana isinya simple, sederhana, mungkin berisi nama, kelas, dan apa ya, ini karya atau novel atau mungkin short story atau mungkin apa yang bisa mereka atau apa yang sudah mereka baca. Nah itu kira-kira apa, kemudian apa yang mereka suka dari situ, ditulis di Google Form, kemudian nanti kita buatkan menu ini Bu. Nah kita tinggal buatkan menu ini, ketika itu kita klik, nah nanti akan masuk ke Google Form sehingga walaupun Bapak Ibu terpisah jarak dan waktu dengan siswa, itu tetap bisa kita memantau, oh siswa kita sudah membaca, yang kedua, oh siswa kita ternyata suka loh baca yang judul ini gitu, atau baca sok sore yang ini, ternyata sukanya yang ini. Nah, mereka menemukan sesuatu yang apa namanya, yang menarik dari karakter itu, misalkan. Oh, ternyata mereka suka dengan plot yang ini, mereka suka dengan bagian konflik yang ini. Nah, itu bisa dimanfaatkan menggunakan Google Form atau menggunakan aplikasi ini. Nah, aplikasi ini pun menu button ini pun sebetulnya bisa dimanfaatkan untuk membawa mereka untuk membaca artikel yang lain dengan contoh misalkan seperti ini, Bapak Ibu ada kegiatan misalkan seperti hari ini saya contohkan aja, Bapak Ibu ada kegiatan workshop yang mana Bapak Ibu harus meninggalkan kelas untuk hari itu, tidak bisa mengajar. Nah kemudian Bapak Ibu sebetulnya sudah ada materi yang akan disampaikan, tetapi belum sempat ini mungkin membuat PowerPoint-nya, tetapi ini sudah ada di website saya atau sudah ada di website mana atau mungkin yang lain seperti itu. Nah, ini bisa apa namanya? Ini bisa ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi di sini action-nya ini bisa Bapak Ibu gunakan ke link yang sudah ini ya. Sebentar. Bisa Bapak Ibu gunakan ke link yang mungkin dari website atau mungkin dari tempat lain. Jadi ini tidak hanya ke Google Form saja, tapi ke apa ya, ke link yang lain yang bisa diakses secara online seperti itu. Mungkin itu dulu dari saya. Jika ada hal lain dari Bu Tutut, monggo Bu, kita diskusi aja. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Saya sudah benar-benar mengetahui poinnya. Saya waktu itu sama sekali tidak menyentuh button itu. Saya hanya ingin menanyakan satu hal saja. Untuk video yang disiapkan yang akan disisipkan itu maksudnya disiapkan itu berada di dalam laptop atau bagaimana? Oh iya Bu, jadi sebaiknya ketika kita ingin memasukkan sebuah video begini.
agar tidak memberatkan siswa sebetulnya ketika di sini itu misalkan panjenengan ingin mengambil video dari YouTube misalkan. Nah, itu sebetulnya kita tinggal memasukkan link YouTube-nya aja sebetulnya. Tetapi menurut ini ya hasil pengalaman kami di kampus ketika kita menggunakan ini untuk media pembelajaran, banyak keluhan dari mahasiswa itu karena harus online seperti itu. Maksudnya menonton videonya itu secara online, gitu kan? Jadi otomatis ada kompensasi yaitu kuota yang harus mereka siapkan. Nah, kalau hemat kami adalah seperti ini berdasarkan best practice yang pernah kita gunakan, video dari YouTube itu kita download saja dulu. Nah, kemudian setelah kita download kita siapkan di komputer Bapak Ibu. Jadi pastikan filenya sudah terdownload seperti ini Bapak Ibu. Jadi sudah ada videonya sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu. Atau mungkin videonya hasil rekaman dari Bapak Ibu sendiri juga boleh. Ya, saya melihat ada beberapa produk itu hasil rekamannya sendiri. Jadi juga boleh Bapak Ibu menjelaskan materinya direkam, kemudian dimasukkan ke sini, itu malah lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Di dunia digital seperti ini, besar harapan kami dari tim Bapak Ibu bisa menghindari yang namanya copyright Bapak Ibu. Karena di dunia digital ini hak cipta itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undang ITE di mana penggunaan, pemanfaatan, dan penyebarluasan konten digital itu sudah diatur, sudah ada undang-undangnya dan sudah ada pengawasnya seperti itu. Jangan sampai ketika Bapak Ibu mengambil konten dalam bentuk apapun, gambar, video, yang lain-lain, itu sampai melanggar hak cipta seperti itu. Apalagi kalau Bapak Ibu dapat klaim dari yang punya karya tersebut, gitu Bapak Ibu. Itu kalau kalau tidak dituntut secara perdata pun atau pidana, ada kompensasi bisa mungkin Bapak Ibu membuat sebuah blog atau website sendiri, mungkin websitenya akan di take down oleh Google seperti itu, jadi tidak bisa diakses. Nah, Bapak Ibu nanti biasanya ada solusi Bapak Ibu harus melakukan apa agar website itu bisa diaktifkan kembali. Nah, itu beberapa tahun kemarin saya pernah mendapatkan hal seperti itu, sepele, hanya karena saya lupa mencantumkan sumber di mana saya mencomot satu paragraf dari artikel seseorang yang berakibat website saya harus nonaktifkan dan tidak bisa diakses selama 1 bulan. Nah, seperti itu. Baru setelah saya konfirmasi, itu baru bisa. Nah, hal-hal seperti itu harapannya bisa kita hindari dengan cara dari manapun Bapak Ibu mengambil sumber file atau mengambil audio, mengambil video, mengambil teks apapun, cantumkan sumbernya Bapak Ibu. Walaupun misalkan ini kan tidak saya pakai untuk keperluan komersil seperti itu. Nah, walaupun tidak untuk kepentingan komersil, alangkah lebih baiknya karena kita di bidang pendidikan, kita bisa menyantumkan alamat dari link yang Bapak Ibu copy. Misalkan saya contohkan kita buka YouTube misalkan Bapak Ibu coba ya buka YouTube. Kita buka YouTube saja mungkin salah satunya ya karena di tempat saya beberapa akhir ini web sedang internet sedang down juga. Kayaknya di Indonesia belum stabil juga. Nah, kita nanti bisa menyantumkan linknya. Jadi
linknya dari situ. Ini ada 2 tips Bapak Ibu. Ini saya kasih tips yang pertama, yang aman gitu ya, sesuai dengan yang pernah saya lakukan. Nah, langsung Bapak Ibu copy paste saja gitu ya. Nah, copy paste linknya, diambil dari mana video itu. Nah, terus gimana caranya memasukkan di aplikasi ini? Nah, setelah videonya Bapak Ibu download, kemudian dimasukkan seperti tadi. Nah, di sini kita buat teks saja Bapak Ibu. Di bagian bawah di sini kita bisa buat teks. Nah, di teks ini kita bisa copy pastekan ini tadi linknya. Link yang Bapak Ibu buat tadi. Gitu. Jadi linknya nanti bisa ditulis di sini, tidak perlu besar-besar teksnya. Jadi cukup kecil aja. Yang penting ada informasi di mana video itu diambil. Gitu ya. Di mana video itu diambil, cukup kecil saja. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu sesuaikan penempatannya. Ini mau ditempatkan di bagian mana. Nah, kalau saran saya itu yang pertama. Yang kedua, ketika Bapak Ibu membuat atau melihat YouTube, nah pasti di sana akan muncul ininya. Yang mempunyai channel itu siapa? Itu ya, yang mempunyai channel itu siapa? Etika digitalnya sebetulnya yang paling aman dan yang paling baik adalah Bapak Ibu kontak dari yang punya channel itu. Boleh menuliskan di kolom komentar atau Bapak Ibu misalkan cek di profilnya, kalau ada emailnya boleh di email. Terus Bapak Ibu sampaikan saja kepada pemilik channel itu bahwa saya tertarik dengan video yang Bapak Ibu atau Mas Mbak buat. Bolehkah kami menggunakan video tersebut untuk menunjang proses pembelajaran kami? Misalkan seperti itu. Kami tertarik dengan video yang ini. Nah, linknya bisa Bapak Ibu tuliskan. Jika diizinkan, kami ingin menggunakan. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya sarankan untuk menuliskan dalam bentuk email? Karena jika nanti sewaktu-waktu ada klaim Bapak Ibu, nah ini saya contohkan. Kalau di YouTube misalkan itu ada seperti ini. Nah, ada video di sini karya dari mahasiswa kami membuat video pembelajaran. Ketika saya upload di sana mendapatkan klaim hak cipta. Nah, seperti itu. Jadi untuk menghindari hal seperti ini, jika nanti ini panjenengan sudah meminta izin, sudah dapat izin, kemudian tetap ada klaim hak cipta seperti ini, bukti dari chat atau bukti dari email yang Bapak Ibu buat tadi itu bisa digunakan sebagai bukti bahwa sudah mendapatkan izin. Seperti itu. Jadi itu ada 2 cara yang bisa digunakan, tinggal Bapak Ibu memanfaatkan atau menggunakan yang mana. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin jika ada lagi yang ingin didiskusikan, monggo. Ya, saya yang berterima kasih diingatkan tentang copyright. Saya tadi tidak ada kepikiran ke situ. Ternyata memang sumber untuk dicantumkan itu sangat penting, dan saya sendiri juga alergi dengan plagiat yang sudah ada tentang tulisan-tulisan itu. Terima kasih. Nanti saya akan perbaiki yang bentuknya landscape itu, akan saya ubah tampilannya, dan basicnya buku, poinnya sudah saya dapat. Matur nuwun sangat, Mas. Ya, sama-sama Bu. Tetap semangat, Bu. Ya, jadi fungsinya forum seperti ini sebenarnya kita saling mengingatkan seperti itu. Kalau misalkan klaim-klaim hak cipta itu didapatkan oleh orang-orang yang dari bukan dunia pendidikan, itu saya merasa aman-aman aja lah. Karena mereka mungkin literasinya belum sampai ke sana, tapi kalau klaim-klaim hak cipta itu terkena ke teman-teman kita, ke saudara kita yang sama-sama dari dunia pendidikan, itu kayaknya jangan sampailah hal seperti itu terjadi. Cukup bagi beberapa
orang-orang saja, yang lain jangan sampai. Khususnya saya ini sudah banyak klaimnya, Bu. Jadi biar panjenengan-panjenengan nanti tidak mendapatkan kasus seperti itu. Terima kasih. Atau mungkin masih ada lagi, Bu Sulis? Ya, Bapak Ibu yang ingin sharing lagi, monggo, waktunya masih cukup panjang ini. Pak Mahendra, boleh tanya? Boleh, Bu. Ini siapa nggih? Ani. Bu Ani. Oh, nggih, Bu Ani, monggo. Saya kemarin membuat itu, memang saya ambil dari YouTube. Cuman untuk halaman depan saya nggak hias, hanya saya ketik nama judulnya aja. Terus saya tulis di situ sumbernya dari mana. Seumpama seperti itu bagaimana Pak Mahendra? SMPN 1. Bu, saya boleh melihat hasilnya, Ibu? Sudah saya kumpulkan di situ Pak Mahendra. Nggih, diberi nama SMPN 1 Tanjung Anom nggih. Iya, Ani Gusriani. Mohon dicek kalau seandainya ada kesalahan. Sambil saya mencari nggih, Bu. Oke. Coba saya share apakah betul yang ini. Yap. Ini nggih, Bu? Iya, betul itu. Nah, dari Bu Ani. Nggih. Nah, ini sudah ada sumber seperti ini. Gini, Bu, kalau dari segi tampilan nggih, karena kan apa ya? Prinsip don't judge the book by its cover itu menurut saya sampai hari ini pun tidak relevan. Menurut saya pribadi, ini disclaimer nih. Ketika kita di toko buku pun itu yang dilihat pertama adalah covernya. Karena apa? Karena kita tidak bisa melihat isinya, Bapak Ibu, gitu nggih. Jadi yang kita lihat pertama adalah covernya. Nah, jadi saran saya untuk cover tidak perlu dicantumkan sumber-sumber yang Bapak Ibu buat. Gitu, saran saya. Jadi sumber-sumber yang Bapak Ibu pakai di aplikasi ini atau di media ini atau di media apapun yang akan Bapak Ibu buat, cantumkan saja di bagian belakang Bapak Ibu, di bagian referensi. Itu untuk sumber berupa artikel. Tetapi kalau sumber-sumber dalam bentuk video, karena ini kan konteksnya dalam bentuk digital, nggih. Nah, di sini sudah ada video seperti ini. Konteksnya dalam bentuk digital. Nah, jadi ini bisa ini. Nah, di sini sudah ada video. Mungkin sumber yang tadi itu adalah maksudnya sumber dari video ini, nggih, Bu? Iya, betul. Nah, sumber dari video itu, nah itu tidak perlu dicantumkan di sini, Bu. Kalau saran saya, sumber dalam bentuk video ini cantumkan saja di bawahnya. Jadi, seperti buku-buku elektronik dari Kemendikbud, kalau Bapak Ibu punya, nggih, apa ya? BSU itu ya, buku yang elektronik atau BSE itu. Nah, BSE nggih, BSE. BSU kayak bantuan langsung tunai ya. Bukan itu maksudnya. Ya BSE. Terima kasih, Bu. BSE itu kan kalau kita cermati ketika Bapak Ibu menggunakan itu atau membaca, di setiap gambar, di setiap grafis, di setiap objek yang ada di sana, ketika itu mengambil dari luar dan itu bukan koleksi pribadi, maka di sana mereka mencantumkan sumbernya, sumber .2, terus dari link atau alamat URL dari sumber aslinya. Nah, itu salah satu cara untuk menghindari klaim. Apalagi kalau ternyata
produk itu diperjualbelikan. Nah, itu malah nanti akan lebih parah lagi gitu. Kalau dipakai untuk mengajar saja itu sudah merupakan suatu masalah dan kesalahan, apalagi dipakai untuk mengajar. Nah, itu nanti malah akan lebih parah lagi. Nah, jadi untuk kasus ini, Bu Ani, jadi nanti ini bisa dituliskan saja di bagian bawahnya sumber titik 2 seperti tadi menggunakan teks. Nah, nanti tuliskan aja sumbernya dari mana gitu. Jadi saran saya itu untuk penulisan sumber gitu ya. Jadi untuk penulisan sumber bisa dicantumkan di situ. Mungkin nanti untuk yang lain-lainnya juga sama. Nah, sebetulnya kalau etika digitalnya ketika gambar seperti ini, misalkan ini bukan digambar oleh Bu Ani sendiri, nah atau mungkin ini mengambil dari ini ya, mengambil dari website atau mengambil dari Google, sebetulnya di sini wajib dicantumkan sumbernya seperti itu. Nah, itu sumbernya saya ambil dari si prestasi, makanya di halaman depan saya tuliskan gitu Pak Mendra. Saya nggak kepikiran covernya harus saya hias-hias, pikir saya itu karena ini tugas, jadi saya buat seperti itu. Terima kasih masukannya. Ya, enggak apa-apa Bu. Apa ya, karena kan hanya mencoba membuat bisa apa tidak itu. Yang penting sebetulnya poin kami itu dan tim itu poinnya sebetulnya hanya itu Bu. Kalau untuk yang lain-lain untuk yang lain-lain nanti akan bisa Bapak Ibu pelajari dengan praktek berkali-kali, nanti akan menemukan formulasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing seperti itu. Jadi kami di sini hanya memastikan Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi ini dan apa ya, mencoba memberikan beberapa best practice yang mungkin menjadi kendala dari Bapak Ibu selama membuat kemarin. Selebihnya saya tidak berani memberikan komentar dengan isinya, nanti saya kualat Bu. Itu ya, saya tidak berani memberikan komentar dengan isinya karena materi kita tidak sampai pada isinya begitu. Dan hanya cara membuatnya saja. Cara membuatnya saja. Saya hanya mikirnya sampai di situ aja. Saya praktek buat bisa apa enggak, saya ambil dari sini, oh ternyata bisa, ya cukup situ. Seandainya pengen buat lagi, baru nanti mikir ulang gitu. Nah itu hanya masukan saja. Jadi karena seperti contoh pertama dari produk Pak Prayetno tadi kan juga saya kira di dalam aplikasi ini hanya dalam bentuk materi-materi saja. Ternyata juga ada beberapa part di mana di sana isinya itu latihan. Nah, jadi untuk latihan-latihan seperti itu bisa ini ya Bu ya, bisa jika menginginkan, maksudnya jika memang kondisinya menginginkan untuk langsung Bapak Ibu mendapatkan hasilnya, bisa dikerjakan anak-anak, nah bisa gunakan Google Form tadi. Jadi ini tidak perlu dituliskan di sini. Nanti pada awalnya gini Pak Mahendra, saya buatnya itu seperti Pak Prayet itu hasilnya. Tengahnya itu ada alamat linknya, ada watermarknya ya. Terus saya itu kirim email ke panjenengan tapi nggak dijawab-jawab. Terus saya chat ke admin. Akhirnya terus apa kemungkinan saya downloadnya salah, akhirnya saya download ulang, saya buat lagi seperti ini akhirnya. Ya, akhirnya berhasil tuh Bu. Ya, alhamdulillah. Iya, mohon maaf kalau mungkin saya 2 minggu ini itu sama sekali off dari dunia per-emailan, dari dunia per-chat WA-an, dari dunia per-chat telegraman. Itu saya memang betul-betul off untuk 2 minggu ini karena ada beberapa tugas dari lembaga seperti itu. Soalnya gini Pak Mahendra, mohon maaf, kemarin pada saat kita online itu, saya itu posisi di sekolah ngajar pakai komputer sekolah. Jadi saya nggak bisa download, nggak bisa apa, saya bingung akhirnya. Terus saya lihat yang panjenengan kirim di Telegram, lah itu saya lihat lagi, baru saya praktek, saya download di rumah. Nggih, Bu. Siap. Makasih masukannya. Sami-sami, Bu. Terima kasih Bu Ani Kusriyadi atas sharingnya.
patut diapresiasi Bu perjuangannya. Dan akhirnya berhasil juga. Ya, top Parkotop. Oke, dan juga terima kasih untuk Pak Mahendra yang sudah mereview, memberi feedback untuk Bu Ani, Bu Tutut, ya. Dan mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin menunjukkan hasilnya atau hasil karyanya dari workshop ini, monggo Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan di chat itu. Oh, pertanyaan di chat dari Bu Lili Rosmiati. Nyun sewu Pak Mahendra, Pak Mahir masih di sini? Pak Mahir? Ya, ngapunten sebentar Bu. Oh. Gimana Bu? Bisa diulangi Bu? Ini ada pertanyaan di chat. Nyun sewu Pak Mahendra, pertanyaan saya sebelum kita mempersiapkan pembelajaran menggunakan aplikasi tersebut, kita juga harus melihat apakah siswa kita memiliki laptop atau HP saja yang mempunyai aplikasinya. Tetapi dalam realita banyak siswa yang tidak memilikinya. Terus apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Saya Bu Lili Rusmiati dari SMPN 2 Baron. Ya, seperti kemarin Pak Mahir sudah menyampaikan, ini aplikasinya harus pakai laptop, benar nggih Pak Mahir? Jadi Ya Bu. mungkin Bu Lili ingin alternatif lain yang cara lain agar siswa juga selain flipbook mungkin bisa belajar dengan mudah yang setara penggunaan flipbook mungkin begitu yang bisa melalui HP. Monggo silakan Pak Mahendra. Baik Bu, terima kasih Bu Lili dari SMPN 2 Baron gitu ya. Iya Bu, sebenarnya ini masalah nasional Bu, bukan masalah bukan masalah kita di lingkungan Nganjuk saja, apalagi yang mohon maaf mungkin di sekolah-sekolah yang mungkin sarana dan prasarananya juga belum selengkap atau belum bisa mendukung untuk penggunaan IT secara maksimal seperti itu. Jadi kembali lagi ke sarannya dari awal tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa guru gak kurang lakon gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya untuk aplikasi Flipbook seperti ini itu ada yang online dan ada yang berbasis offline. Nah, khusus untuk materi workshop kita kali ini memang berdasarkan informasi awal, akhirnya kami dan tim memutuskan untuk sharing ke Bapak Ibu menggunakan aplikasi yang berbasisnya itu offline. Jadi harapannya di beberapa tempat, beberapa sekolah yang terkendala jaringan internet, koneksi internet itu bisa membuka materi secara offline. Itu yang pertama. Tetapi kembali lagi seperti yang di workshop pertama sudah pernah saya sampaikan, saya percaya di masing-masing sekolah dari Bapak Ibu peserta yang ada di sini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang mana tidak bisa kita samakan dan kami juga tidak bisa tidak punya kewajiban harus menuntut semuanya gitu ya. Jadi makanya penggunaannya bisa disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan dan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Sebagai contoh, misalkan karena aplikasi ini hanya bisa dibuka menggunakan laptop, gitu ya. Mungkin jika di sekolahan itu ada lab bahasa atau ada lab komputer atau yang lain, nah ini bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk biar labnya itu lebih
bisa dipakai oleh siswa. Mungkin ini nanti aplikasinya bisa dikopikan aja ke semua komputer yang ada di lab, kemudian nanti biarkan siswa itu belajar di sana. Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua, kita bisa menggunakan versi yang online-nya, Bapak Ibu. Jadi, Flipbook ini banyak sekali versi online-nya. Kemarin kalau nggak salah di grup Telegram juga ada beberapa peserta yang mengalami kendala menginstal, tetapi malah menemukan beberapa aplikasi Flipbook yang serupa, dalam artian mirip-mirip seperti inilah ya, yang serupa, yang bisa diakses secara online. Nah, kalau secara online itu nanti bisa Bapak Ibu share link-nya dan dikirim ke grup WhatsApp misalkan. Nah, itu mungkin yang selama ini ya data yang saya ambil dari pertemuan kita yang pertama, grup WhatsApp itu ternyata yang paling banyak digunakan oleh Bapak Ibu untuk komunikasi ketika mengajar. Nah, itu juga bisa dipakai di sana. Jadi tinggal disesuaikan Bapak Ibu. Kalau memang tidak memungkinkan siswa-siswanya mendapatkan aplikasi ini atau mau menggunakan aplikasi ini, ya tidak perlu kita paksakan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa berkontribusi yang lain gitu ya. Dalam artian Bapak Ibu, Mas, aku itu sebetulnya suka buat aplikasi kayak gini, tetapi di sekolahku tidak bisa terapkan dengan maksimal, mungkin hanya di beberapa anak aja yang mungkin bisa mengakses. Tidak apa-apa Bapak Ibu, tetap saja terus membuat aplikasi-aplikasi atau media-media seperti ini, kemudian mungkin di forum-forum MGMP atau mungkin forum yang lain bisa Bapak Ibu share, Bapak Ibu sampaikan ke rekan-rekan sejawat yang lain, siapa tahu beliau-beliau yang lain itu membutuhkan dan merasa terbantu dengan karya panjenengan. Nah, itu yang harapan kami. Jadi walaupun mungkin di sekolahnya tidak bisa dipakai atau tidak bisa digunakan secara maksimal gitu ya. Tapi harapannya Bapak Ibu tetap bisa mengembangkan, tetap bisa memakai ini, mungkin bisa di-share ke Bapak Ibu guru yang lain sehingga bisa menjadikan karya atau menjadikan literasi referensi digital kita ini semakin banyak gitu. Itu mungkin jawaban saya, Bu Sulis dan Bu siapa tadi ya, mohon maaf Bu Lili ya, Bu Lili, matur suwun. Bagaimana Bu Lili? Begitu solusinya? Ya, Barangkali terima bisa kasih diterima. Ibu Bapak atas penjelasan yang sudah diberikan. Oke, sampun. Bapak Ibu yang lain, monggo yang ingin sharing saya beri kesempatan. Mumpung ketemu Bapak Ibu, satu lagi mungkin. Sambil Bapak Ibu melihat chat, ada link untuk mengisi daftar hadir, monggo sambil membuka linknya dan diisi daftar hadirnya. Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ingin sharing, kami persilahkan. Barangkali nih Bapak Budi Purnomo, apakah hadir di sini dari SMP Islam Baitul Izzah? Ya, terima kasih Bu Sulistiani. Ada yang bisa kami bantu? Apakah Bapak ingin sharing? Siap dengan filenya? Sharing, ya. Oke. Baik, terima kasih. Kami coba untuk share screen materi yang kami buat.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti untuk Pak Mahendra Puji, mohon kami nanti masukannya sehingga apa yang kami buat nanti bisa lebih baik lagi. Jadi memang untuk yang pertama, sebelum kami menjelaskan produk ini, saya pun sempat mengalami kegagalan untuk full version karena kebetulan ini laptop saya masih 32 bit. Ternyata setelah saya browsing sana kemari, memang ada beberapa file yang harus ditambahkan di sistem 32-nya, sehingga setelah kami bisa, alhamdulillah, walaupun 32 bit ternyata bisa full version, bukan seperti yang pertama kemarin yang masih ada bookmark-nya. Baik, untuk presentasi yang akan kami buat di sini adalah, ini sebetulnya adalah kumpulan worksheet untuk sekolah penggerak. Jadi kebetulan di Nganjuk memang ada 8 sekolah penggerak. Kemudian di sekolah penggerak sendiri memang untuk bahan pengajaran ini bukunya sangat minim. Kemudian sebetulnya juga ada worksheet yang sudah kami punyai, namun masih dalam berbentuk lembaran. Nah, ternyata ada ilmu baru yang kami dapatkan dengan Pak Mahendra Puji, bahwasanya lembaran-lembaran PDF ini bisa dijadikan satu menjadi sebuah buku. Jadilah ini adalah kami berikan nama worksheet bahasa Inggris kelas 7 untuk program sekolah penggerak. Nah, karena saya hanya mengumpulkan beberapa halaman menjadi satu, maka untuk bawahnya sendiri pun tidak saya tulisi karangan saya, tapi saya hanya mengatakan collected by, dikumpulkan oleh, itu seperti itu saja. Nah, kemudian yang berikutnya, di worksheet ini ada 2 materi besar, yaitu grammar sama ini yang pertama. Jadi yang pertama adalah grammar practice. Ini saya kumpulkan ada sekitar 14 halaman, karena ini judulnya masih bisa dikatakan worksheet, jadi belum kami lengkapi dengan video, belum kami lengkapi dengan audio. Nanti insya Allah ke depannya jika memang banyak waktu dan banyak waktu untuk bisa memperbaiki, akan kami perbaiki. Nah, kemudian seperti yang Pak Mahendra sampaikan tadi, bahwasanya memang Undang-Undang ITE ini sangat mempengaruhi sekali. Nah, kebetulan untuk yang worksheet yang kami dapatkan dari Cambridge ini sebetulnya adalah sudah dilegalkan. Makanya di bawah sini, mohon maaf, di bawah ini sudah ada kata-kata photocopiable. Bahkan worksheet ini sebetulnya adalah terbitan tahun 2012. Namun oleh Indonesia, oleh Kementerian Pendidikan baru digunakan tahun ini. Artinya sebetulnya sekolah penggerak yang direncanakan ini adalah adopsi dari sekolah Cambridge yang walaupun itu sudah lama namun masih bisa diterapkan di Indonesia. Selain grammar, ini ada 14 halaman. Saya teruskan aja. Yang kedua, kami batasi untuk membedakan adalah vocabulary practice. Jadi ada 2 bagian besar yang terdiri dari 14 halaman juga. Kemudian yang terakhir, ya semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pengambil bahasa Inggris, program sekolah penggerak, tetap bergerak dan berinovasi demi anak negeri. Jadi memang buku ini bukan buku sebetulnya, kami hanya mengumpulkan saja dari lembaran-lembaran worksheet yang semoga memudahkan teman-teman dari 8 sekolah penggerak untuk bisa melayani anak didik sesuai dengan tujuan sekolah penggerak, yaitu digitalisasi. Jadi benar-benar kita diharapkan untuk mengajar sesuai dengan program itu, kita sebisa mungkin menggunakan IT dalam pengajaran. Nah, kemudian di flipbook ini, terima kasih Pak Mahendra, ilmunya luar biasa. Ini kita tidak mewajibkan untuk siswa harus bawa laptop ketika sekolahan atau tidak bawa, harus bawa HP ketika sekolahan. Menampilkan tetap ini di rumah ya lah pakai bermain LCD-nya saja.
Kalaupun nanti kita menginginkan anak-anak belajar di rumah, kita bisa mengirimkan file ini ke dalam HP mereka di rumah. Karena kebetulan untuk di sekolah kami, penggunaan HP sangat dilarang sekali. Karena walaupun anak-anak ini, kalau kita kasih tugas, biasanya oke lah kita kasih tugas untuk mengerjakan ini. Tapi biasanya faktor yang lain adalah mesti buka yang lain juga. Makanya kami larang untuk menggunakan HP. Untuk penggunaan HP kita di rumah saja. Jadi file ini bisa dipelajari mereka di rumah. Gitu. Ya, terima kasih Pak Mahendra. Itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Budi. Sangat menarik ini. Jadi apa namanya, sharing apa ya? Kalau boleh kami sebut itu best practice penggunaannya gitu ya. Jadi karena kami percaya sebagus apapun aplikasi, sebagus apapun software, sebagus apapun karya, kalau pengaplikasiannya itu tidak sesuai atau tidak tepat guna seperti itu juga akan terasa berbeda seperti itu penggunaannya. Jadi tadi kita dapatkan beberapa informasi terkait dengan penggunaannya dari beberapa cara penggunaan dari Flipbook Maker ini yang disesuaikan dengan dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Mungkin itu sih yang sebetulnya dibutuhkan oleh rekan-rekan atau Bapak Ibu guru yang lain ini Pak Budi. Jadi mungkin nanti di sesi-sesi selanjutnya bisa di follow up lagi. Jadi harapan kami mungkin setelah sesi ini ada follow up dari Bapak Ibu di tim MGMP. Setelah ini ya, kalau presiden aja 100 hari itu ada evaluasi kerja seperti itu ya. Nah, jadi mungkin selama 1 semester ini, di akhir semester nanti akan ada pembahasan bagaimana pengalaman Bapak Ibu terkait penggunaan Flipbook ini selama 1 atau setengah semester ini sampai dengan akhir nanti. Mungkin bisa adakan forum sesi sharing. Nah, siapa tahu nanti mendapatkan ini Bapak Ibu, mendapatkan best practice penggunaannya yang sesuai untuk karakteristik sekolah-sekolah di Kabupaten Nganjuk. Nah, harapannya mungkin itu Bapak, harapan kami agak besar terkait dengan tindak lanjut setelah kegiatan ini berakhir nanti. Jadi harapan kami setelah workshop ini berakhir tidak berakhir pula tidak berakhir pula kegiatan Bapak Ibu membuat karya ini seperti itu. Mungkin itu kalau tanggapan dari saya. Selebihnya melihat karya dari Pak Budi, tinggal ini Pak, tinggal sering-sering membuat dan jam kerja saja, jam terbang saja kayaknya. Selebihnya sudah sangat bagus gitu. Mungkin tinggal menambahkan atau mengedit sedikit-sedikit tampilan. Mungkin di sini backgroundnya kan masih pakai background standar, nanti bisa dieksplor lagi menggunakan yang lain. Ya. Lihat buku dari covernya aja. Iya, karena saya terus terang agak ini ya, agak masih belum setuju don't judge the book by its cover. Tapi kenyataannya itu we are judging the book by its cover, seperti itu, masih seperti itu. Jadi ya. Cover di sini bukan berarti ini aja ya, bukan secara langsung cover dari buku itu, tetapi ya semuanya lah. Yang penting tampilannya bagus, baru nanti kita bisa perbaiki yang lainnya, seperti itu. Atau mungkin ini ya, kalau boleh Bu Sulis, mungkin sebelum sesi terakhir, ini saya ada sedikit masukan. Saya izin share screen sebentar, G. Monggo Pak Mahe. Nah, ini menanggapi dari beberapa tampilan. Tadi saya lihat random beberapa produk yang sudah dikumpulkan, sudah saya cek. Di bagian atas produk yang dibuat oleh Bapak Ibu itu, nah di sini ini masih ada tulisan next flip.
Ya kan, saya lihat semuanya tadi itu ketika membuat membuat produk di sini masih ada tulisan next flip seperti ini. Nah, sebetulnya ini bisa Bapak Ibu ganti dengan pertama foto, yang kedua mungkin logo dari sekolahan, atau mungkin di sini diganti dengan judulnya Bapak Ibu. Next flip ini bisa diganti dengan judul dari presentasi ini. Nah, caranya mengganti ada di mana? Sebetulnya menunya ada di sini Bapak Ibu. Semuanya bisa Bapak Ibu explore di bagian ini. Bapak Ibu coba kalau di sini misalkan dicentang, kalau saya hapus centangnya itu yang hilang apa ya gitu misalkan. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba. Nah, untuk menu ini, menu logo ini itu menunya digeser bagian paling bawah, Pak Ibu. Nah, untuk mengganti background ini itu ada di bagian bawah. Jadi ini ada background file, itu kalau misalkan ingin Bapak Ibu ganti, di sini bisa diganti. Gitu, saya coba misalkan seperti ini kita ganti. Nah, background-nya ini sudah berganti. Jadi di menu setting ini silahkan digeser ke bagian paling bawah, silahkan di search. Di sini sudah ada menu-menu untuk mengganti beberapa tampilan yang ada di sana. Seperti itu. Nah, ini untuk logo ada di sini. Nah, logo bisa Bapak Ibu ganti. Nah, sudah saya siapkan. Sebenarnya di materi yang kemarin Bapak Ibu download itu ada beberapa contoh sih sudah bisa digunakan. Nah, misalkan di sini kita ganti logonya. Nah, di sini kita bisa ganti dengan logo yang lain. Jadi tidak ada identitas Next Flip Bookmaker di sana. Ya, jadi mungkin kalau seperti ini nanti bisa lebih fresh gitu tampilannya. Atau ini diganti dengan foto Bapak Ibu juga tidak apa-apa. Itu bagian dari penyelamatan hasil karya Bapak Ibu. Karena di dunia digital ini bisa jadi karya kita yang membuat tetapi yang terkenal adalah orang lain. Kenapa? Karena karya Bapak Ibu diambil oleh orang lain. Nah, seperti itu. Kalau tips dari saya, karena saya itu mohon maaf orangnya agak sedikit narsis kalau buat aplikasi. Jadi dimanapun aplikasi yang saya buat itu pasti akan ada wajah saya. Nah, itu sebagai sebagai cara saya untuk memberikan identitas bahwa itu yang membuat saya gitu aja. Nah, boleh Bapak Ibu terapkan seperti itu, gitulah ya. Jadi biar kita ada sisi-sisi narsis dari Bapak Ibu yang bisa ditempatkan di tempat yang tepat gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu sebagai tambahan terakhir mungkin di sini terkait dengan mengedit beberapa tampilan yang ada di sini, mengedit background khususnya yang paling penting kalau tidak salah tadi semuanya di sini masih menggunakan Next Flipbook seperti itu. Logonya bisa diganti di bagian menu setting ini Bapak Ibu. Dicari di logo setting dan kalau mengganti background-nya ada di background flash di sini. Mungkin itu yang tambahan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih waktu dan screen saya kembalikan ke Bu Sulis. Terima kasih. Terima kasih Pak Mahendra atas pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah secara aktif mengikuti acara ini. Dan saya kira cukup untuk sesi feedback hari ini. Semoga feedback dari Bapak Mahendra tadi dapat dipakai oleh Bapak Ibu semua untuk memperbaiki produknya dan berkarya lebih bagus lagi ke depannya dengan mempertimbangkan hak cipta dan sebagainya. Begitu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri
acara ini masih ada pengumuman dari Ibu Rika Riwayatiningsih MPD. Saya persilahkan Ibu Rika. Terima kasih Bu Sulis. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat. Masih semangat. Sekali gitu ya, kita menimba ilmu bersama, kita di jalan kebaikan, mudah-mudahan diberkahi segala apa yang kita sudah lakukan dan kita jalankan, kita upayakan untuk mengisi apa ini ya, pembelajaran kita lebih menarik dan bermanfaat tentunya. Saya hanya mengingatkan kalau dulu saya pernah berjanji memberikan giveaway kepada Bapak Ibu. Apabila ada di antara Bapak Ibu yang sudah melakukan, mohon kami diberitahukan. Bisa chat Japri kami atau melalui Bu Iva atau juga di Telegram ya Bapak Ibu. Kemudian satu pesan dari saya, sebenarnya bukan banyaknya aplikasi yang diperlukan untuk membuat pembelajaran itu menarik, tapi bagaimana kita bisa menyuguhkan kreativitas kita dari aplikasi yang kita sudah miliki. Gitu nih Bapak Ibu. Jadi apa ya, semakin kita berkreasi dan berinovasi, semakin membuat pembelajaran kita lebih mudah untuk dipahami untuk anak didik kita. Karena tujuannya memang satu ke sana. Bapak Mahendra ini seperti Doraemon Bapak Ibu kalau saya bilang. Jadi kantongnya itu ajaib. Apa ya? Karena beliau itu memang ini berbagai IT kaitannya dengan pembelajaran itu beliau miliki, sehingga apabila kita membutuhkan hal terkait dengan digital tools atau materi aplikasi terkait pembelajaran, Bapak Mahendra inilah yang kita hadirkan gitu. Monggo nanti sharing lanjutan apabila Bapak Ibu di sekolah masing-masing atau melalui grup MGMP memerlukan hal lain terkait dengan ketertarikan terhadap materi lain, bisa menghubungi kami. Let us know ya, biar kami mengerti. Oke. Sebenarnya tidak hanya kaitannya dengan digital tools. Apabila Ibu ingin sharing atau Bapak Ibu ingin sharing kaitannya dengan assessment nasional yang sekarang lagi ini ya, lagi kita kuasai. Kemudian juga kaitan dengan menulis dan mempublikasikan karya ilmiah yang mungkin sebagai syarat Bapak Ibu untuk kenaikan ke jenjang karir Bapak Ibu sekalian. Itu kami siap mendampingi. Itu saja. Terakhir saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada Ibu Ketua MGMP, Ibu Iva Mumtazia. Juga tak lupa kepada seluruh peserta yang antusias. Kami senang sekali dengan semangat Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan later we can go to Nganjuk ya. Tim dari UNP nanti bisa kunjung secara offline ke sana. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila ada yang kurang dari kami Bapak Ibu sekalian. Nanti sertifikat akan kami informasikan, insya Allah akan disegerakan sekitar 1 minggu ke depan, akan nanti dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Mohon nanti daftar hadir untuk diisi sebagai bahan evaluasi kami. Begitu dari saya. Kurang lebihnya kami dari tim UNP, khususnya Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, menyampaikan terima kasih yang sangat besar dan mohon maaf bila ada yang kurang dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, itu tadi pengumuman dari Ibu Rika Riwayatiningsih. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita ke penghujung acara workshop edukasi literasi digital melalui pembuatan media pembelajaran interaktif bagi guru-guru bahasa Inggris SMP di Kabupaten Nganjuk. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Kami terima kasih khususnya kepada Bapak
Daya dan Ibu Iva yang telah memfasilitasinya. Dan mewakili seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf bila ada hal-hal dari kami yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu ya Bu Sulis ya, dipandu Mas Rama. Mas Rama sudah hadir? Oh ya, Bapak Ibu mohon on cam semua. Kita akan adakan sesi foto yang akan dipandu oleh Mas Ramadhani. Monggo Mas Rama, silakan diatur. Terima kasih. Jadi persiapan Bapak Ibu, ini ada 3 layar. Oke, untuk layar yang pertama, siap ya? 1, 2, 3. Untuk layar pertama. Bentar. Oke, ini. Oke, layar kedua. Siap, 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sudah. Terima kasih, Bu Lilis, Bu Terima Rika, Pak kasih. Bu Lilis. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sehat selalu. Terima kasih Bu Rika. Terima kasih Bu Lilis. Pak Mahendra, terima Jumpa kasih lagi. banget. Terima kasih. Sampai jumpa di offline ya, Bu ya. Amin. 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 Siap Ibu. Ya. Yes.